Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan 3 pada perkuliahan LabVIEW. Kali ini kita akan membahas variabel LabVIEW dan aplikasinya. Apa itu variabel pada LabVIEW? Ya, jadi variabel di dalam LabVIEW itu terdiri dari dua macam, yaitu kontrol dan indikator, di mana nilainya dapat diubah-ubah dengan fungsi atau proses tertentu. Objek yang dapat diubah-ubah nilainya atau input itu disebut sebagai kontrol. Lalu nilai yang tidak dapat diubah-ubah oleh user itu disebut sebagai indikator. Ya, jadi biasanya di kontrol itu ada semacam properti atau sesuatu yang bisa diutak-atik oleh user supaya nilainya berubah. Sedangkan indikator itu tidak bisa diubah-ubah, biasanya dia fix. Terkadang begitu kita tempatkan di front panel dan nilainya itu atau objeknya itu di gray ya, atau tidak bisa diklik pada saat kita menjalankan program VI. Ya, jadi kontrol dan indikator itu bisa Anda akses di front panel, di mana di front panel itu terdapat tipe-tipe atau sub model ya dari kontrol dan indikator. Ada model modern, lalu NSG style dan seterusnya. Ini semua ada bisa Anda akses di front panel dalam tab kontrol ya. Lalu ada juga tipe proses ya yang bisa Anda akses di block diagram. Tipe-tipe kontrol, bukan kontrol sebenarnya, ada input berupa variabel-variabel fix yang nilainya bisa diubah juga sebenarnya, disebut dengan konstant ya, atau konstanta yang dapat diakses di block diagram. Jadi kalau kita masuk ke LabVIEW, kita buka blank VI ya, ini blank VI ya. Di front panel di sini Anda bisa akses kontrol-kontrol ya. Ada tipe numerik, yaitu value-nya yang berupa numerik. Ada juga timestamp, ini untuk sistem penanggalan ya, timestamp jadi date, month, year gitu ya, lalu jam, month, detik dan sebagainya. Anda bisa set date ya. Ini timestamp ya, jadi di dalamnya ada multiple data ya, sebenarnya angka semua, cuma disusun punya format khusus dan cara mengakses datanya itu seperti Anda mengakses sistem tab penanggalan ya. Dia ada waktu, lalu format penanggalan, yaitu format date, month, and year. Ya, misalkan ada numerik ya, jadi numerik kontrol di sini. Di sini kita bisa menginkremennya menggunakan tombol di sebelah kiri ini atau memasukkan angka ya. Ya, jadi angka bisa langsung dimasukkan formula ke dalam numerik, text box numerik ini, atau menggunakan dial di sini. Cuma dial di sini itu di incrementnya itu secara incrementnya setiap 1 ya.
kita bisa mematikan yang tombol increment decrement ini dengan mematikan increment decrement ini. Lalu ada juga untuk text overflow juga bisa kita matikan ya, tapi ini sepertinya tidak berguna sebagaimana mestinya, jadi kita ignore aja. Ada unit label, kita bisa menambahkan apakah ini sentimeter ataukah meter, tapi ini sifatnya kosmetik ya, jadi tidak mempengaruhi nilai di dalamnya, cuma memberitahu saja kepada pengguna bahwa ini untuk hasil pengukuran panjang loh atau ukuran detik gitu ya. Ini bisa kita ganti ya second gitu ya, atau jam dan seterusnya. Lalu ada tipe indikatornya. Jadi tipe indikator itu yang tidak bisa diutak-atik ya. Ini kalau saya running ya, jadi ini tidak bisa berubah, yang ini bisa berubah. Nah, jadi numerik khusus hanya untuk nilai numerik. Yang tanggal itu juga punya sistem sistem angka juga, cuma memiliki format khusus ya, memiliki format khusus. Dan tipe-tipe lainnya ada bentuk tampilan vertikal slide, ini bisa digeser-geser menggunakan cara user input dengan slide gitu ya, menggunakan klik mouse. Lalu ada yang bentuk ada indikator slidernya gitu ya. Lalu ada yang bentuk knob atau dial. Biasanya dial yang lebih enak gitu ya, bisa diputar-putar seperti kita mutar dial potensio. Lalu ada juga indikator, yang indikator biasanya bentuk meter, lalu gauge ya, lalu ada juga tampilan termometer, tangki, lalu bentuk frame color atau color box. Jadi color box ini itu inputnya itu bisa menerima nilai RGB ya, atau memberikan output, atau sebagai jika dia sebagai kontrol dia memberikan nilai RGB. Akan saya mau nilai ini ingin saya tampilkan dalam bentuk indikator angka gitu ya. Jadi kita bisa mengganti tipe apa namanya tipe blok dari objek itu dengan klik kanan tanpa harus melakukan wiring ulang gitu ya. Nanti dia akan menampilkan tipe blok apa aja yang kompatibel. Nah, di sini saya bisa menampilkannya sebagai apa ya? Nah, ini saya ganti ke replace, klik kanan di front panel. Saya replace sebagai numerik ya. Kita coba running, terus kita ganti color boxnya. Warna merah itu warna ini itu ekuivalen dengan nilai ini gitu ya. Jadi di keluaran output dari color box adalah tampil tulisan atau nilai ini. Ya, jadi warna merah ini, warna kuning ini, warna hitam itu seharusnya 0 ya.
Lalu warna putih itu di 1677215 atau ini karena 24 bit color ya. Jadi 2 pangkat 24, jadi nilai range-nya dari 0 sampai 2 pangkat 24. Ya, jadi Anda bisa simpulkan sendiri ya bagaimana nantinya kalau saat merancang interface, misalkan meteran itu bisa Anda gunakan untuk merancang tegangan gitu ya, atau merancang eh, bisa untuk tekanan pressure atau tekanan suatu tekanan di mana yang hijau ini tekanan aman, lalu 4 itu tekanan mulai was-was, lalu ini 6 sampai 10 misalkan itu tekanan yang berbahaya gitu ya. Ini biasanya bisa kita customize gitu ya, properties. Ya, needle colornya bisa Anda utak-atik di sini. Dan ini banyak sekali yang bisa kita utak-atiknya. Ini snap to mouse, lalu scale-nya bisa kita utak-atik ya di sini. Scale-nya itu minimum 0, maksimum 10. Jadi Anda bisa utak-atik nilai scaling-nya atau skala yang muncul di sini. Misalkan Anda mengukur dari 0 sampai 100% ya, ininya diganti aja ke 100, maksimumnya, minimumnya 0 gitu ya. Major tick, minor tick, marker, text color bisa Anda utak-atik juga gitu ya, diwarnain. Misalkan major tick-nya kita ganti warna biru ya, nanti di sini seharusnya tulis yang warna major tick-nya itu yang besar-besar ini, yang kalau saya perbesar ya, jadi major tick-nya itu akan berubah jadi warna biru ya. Ya, di sini sebenarnya banyak yang bisa kita customize ya. Anda bisa coba sendiri cara mengcustomize masing-masing objek ini. Setiap objek ada berbeda ya. Cara yang properti yang bisa di customize-nya. Misalkan saya mau yang ininya biru, ya ininya bisa jadi saya warnain warna biru gitu ya bagian ini. Gunakan set color. Saya mau misalkan yang di sebelah sini warnanya biru muda. Ya, jadi nanti jadi biru muda. Sini juga biru muda gitu ya. Atau saya tidak ingin biru muda, misalkan di sininya yang hijau. Era 55 itu hijau gitu ya. Lalu area merah itu yang dia mulai dari 40 sampai ke bawah gitu ya. Nah, di sini kita bisa warnain secara manual ya. Ya, lalu marker scale spacingnya bisa kita bikin uniform atau arbitrary. Ya, jadi arbitrary itu secara apa ya? Seperti logaritmik ya. Jadi makin ke atas makin rapat scalingnya.
atau dinampilkan scalingnya, tapi scale-nya masih tetap uniform, cuma penampilan yang scale-nya makin ke atas makin rapat ditampilin. Kita lihat latihan lain gitu ya. Jadi tadi ada numeric subpalet ya. Jadi numeric subpalet ini terdiri dari yang hanya angka saja. Lalu di dalam blok diagram ada namanya operator ya, operator untuk operasi aritmatik di LabVIEW. Jadi misalkan kalau kita ingin menggunakan formula sederhana gitu ya, saya akan buka notepad dulu nih. Ya misalkan kita mengkonversi dari Fahrenheit ke Celsius ya. Kita punya formula untuk mengubah dari Celsius ke Fahrenheit adalah yang Celsius dikalikan 9 ditambahkan offset ya. Biasanya offset ini kalibrasi biasanya. Nah, biasanya kalau tidak perlu kalibrasi kita tambahkan 0 saja, misalkan Celsius ditambahkan nilai kalibrasi ya. Jadi C itu adalah nilai Celsiusnya, K itu adalah nilai kalibrasi. Ya, jadi misalkan 0 derajat tapi nolnya ternyata di indikatornya itu geser 1 derajat ke atas gitu ya. Jadi kita kalibrasi dulu 0. Jadi apa yang ditampilkan di hasil pembacaan itu ditambahkan 1 misalkan. Lalu dikalikan dengan 9 ya, dikalikan dengan 9, lalu dibagi dengan 5, lalu ditambahkan dengan 32. Dibagi dengan 5, lalu ditambahkan 32. Bagi 5. Ya, ini formula Celsius ya. Ini formula Celsius ke Fahrenheit ya. Itu formulanya jadi Celsius dikalikan 9 dibagi 5 lalu ditambahkan 32. Ya, ini cara menulisnya di LabVIEW itu kita dari kiri ke kanan ini sama dengan Fahrenheit ya. Jadi yang ini adalah argumen input, di mana C itu adalah variabel, K itu juga variabel. Lalu di 9 ini ada konstanta, 5 ini ada konstanta, dan 32 adalah konstanta. Jadi ada value-nya kita sebut konstan. Dan pengali, pembagi, penjumlah, dan itu termasuk argumen operator ya, argumen operator. Lalu di sebelah kanannya sama dengan itu adalah output ya. Atau Anda bisa tulis seperti ini juga ya, F sama dengan ya biasanya kan matematika baku seperti itu ya. Argumen output di kiri, argumen input di kanan ya. Jadi di sebelah kanan sama dengan itu adalah argumen input, sebelah kiri itu adalah argumen untuk output. Maka untuk menuliskan ini kita mengidentifikasi terlebih dahulu mana input dan mana output dan mana konstanta dan mana operator. Ya di sini ada output itu adalah F, berarti nanti di LabVIEW kita akan taruh ini di paling sebelah kanan ya. Jadi di sini akan saya perbarui. Kita mulai dari inputnya. Inputnya ada C dan K ya. C dan K tipenya adalah numerik ya. Saya bisa pakai ini. Atau Anda bisa milih pakai slider, ini silakan. Jadi kalau nilainya mau fix, kalau bebas, bukan teks bebas, angka bebas Anda gunakan numerik.
Jadi ada dua, yang satunya lagi adalah yang K-nya ya. Ini adalah C atau Celsiusnya. Ya ini untuk C. Ya, jadi ini klik kanan properties. Ini untuk K-nya. Ya. C dan K. Ya, jadi ini anunya kalibrasi. Ini ada Celsiusnya. Outputnya adalah kalau output berarti kita harus setnya sebagai numerik ya. Kita pilih yang numerik. Sini ada indikator, numerik indikator ya. Bisa numerik indikator atau bisa Anda gunakan gauge atau gunakan termometer. Tapi yang paling pantas tentunya adalah model termometer ya. Yang model paling pantasnya tentunya adalah termometer. Kita nggak tahu skalanya, jadi kita asumsikan bahwa temperaturnya ini kita bisa limitasi sampai dengan scale-nya sampai dengan 200-an derajat Celcius ya. Derajat Celcius Fahrenheit. Sorry, bukan 200 derajat Fahrenheit, bukan Celcius ya. Ya ini outputnya adalah dalam Fahrenheit. Ya, jadi unit labelnya bisa kita set sebagai Fahrenheit gitu ya. Ini dalam Fahrenheit. Jadi nanti outputnya adalah Fahrenheit. Kita masuk ke block diagram. Nanti di sini adalah input. Yang sebelah kanan nanti adalah output. Ya, jadi di sebelah kita tahu tadi formulanya adalah Celsius ditambahkan dengan Kelvin yang terlebih duluan, baru dikalikan dengan 9, baru dibagi 5, baru ditambahkan 32. Ya di sini kita jumlahkan 2 saja, ada variabel yang duluan ya. Kita gunakan operator plus di sini, kita masuk ke numerik, lalu kita add gitu ya. Ada juga bisa kompon aritmatik. Kompon aritmatik ini kalau misalkan Anda menggunakan beberapa buah variabel sekaligus, misalkan 1 plus 2 plus 3 plus 4 gitu ya, itu di dalam satu kurung kerawa, Anda bisa gunakan kompon aritmatik ini. Tapi yang jelas operatornya harus sama ya, 1 plus 2 plus 3 plus 4, itu kan plus semua ya operatornya. Ya gunakan kompon aritmatik ini ya. Jadi bisa penjumlahan sum sekaligus gitu ya. Ini ada 2 saja, kita gunakan yang plus. Kita jumlahkan, ini nggak masalah kebalik ya. Jadi C plus K sama dengan K plus C, jadi nggak masalah. Baru setelah itu dikalikan ya, dikalikan dengan 9. Dicari numerik, dikalikan, multiply. Klik kanan di sebagian kaki satunya yang bawah, klik kanan. Baru kita create, baru pilih konstan ya. Kenapa konstan? Karena kita mengalihkannya dengan bilangan konstan ya, konstanta skalar yaitu 9. Dan nilai ini tidak akan muncul di front panel ya. Jadi hanya ada di dalam blok diagram yang berfungsi sebagai pembantu operator yang namanya konstanta. Lalu kita bagi dengan 5 ya. Setelah itu semuanya ini kita bagi dengan 5. Kita create konstan juga, ini bagi dengan 5 ya. Ya pembagian tidak boleh kebalik ya. Jadi yang nilai ini dibagi 5 itu tidak sama dengan kalau 5-nya di atas, lalu yang ininya di bawah ya, tidak sama ya. Jadi nanti kalau ininya di atas, nah itu artinya 5 dibagi dengan bilangan ini. Lalu setelah itu terakhir adalah kita jumlahkan dengan 32. Nilai ini semuanya kita jumlahkan dengan 32 ya. Ya jadi blok diagram ini workflow-nya harus
secara berurutannya dari kiri ke kanan. Ya, dari sebelah kiri dari blok operator ini selalu merupakan input yang dioperasikan terlebih dahulu, lalu keluarannya adalah di sebelah kanan atau output. Ya, jadi ini semua blok-blok PI yang ada di LabVIEW itu selalu memiliki format seperti itu. Sebelah kanan itu adalah output, sebelah kirinya nanti di bagian blok ini adalah input. Ini masuk ke indikator. Yang kadang-kadang akan ada muncul error seperti ini. Kita bisa lihat list errornya apa sih yang menyebabkan dia tidak bisa masuk buat termometer. Ya, jadi unitnya itu tidak kompatibel ya. Ya, kemungkinan karena kita setnya ini unitnya itu apa namanya? Tadi kita set Fahrenheit. Lalu kita bisa tekan Ctrl B untuk menghilangkan error. Baru kita drag ke situ ya. Jadi ternyata unit tadi itu bermasalah. Nah, itu di unit itu harus ditambahkan nanti ya. Ya, ini bisa Anda tambahkan juga teks ya. Di tools palette ada text tool ya. Jadi kita gunakan ini aja buat label sebagai Fahrenheit. Lalu kita tekan spasi untuk kembali ke mode select. Baru kita perbesar, misalkan mau ukuran 36. Lalu kita stylenya kita bikin bold ya. Lalu kita tipe hurufnya kita gunakan Arial Black misalkan. Ya, jadi nanti ini sebagai kosmetik aja untuk menunjukkan bahwa ini termometernya dalam Fahrenheit. Ya, kita save. Lalu kita sebut namanya adalah temperatur ya. Atau Celsius to Fahrenheit. Kita jalankan run continuously. Jadi kalau kita set misalkan 0 derajat itu ke Fahrenheit-nya adalah sekitar 30 sekian ya. Ini juga bisa kita utak-atik misalkan jadi kalau 56 kalau 24 derajat itu berapa Fahrenheit ya, jadi sekitar 70 sekian Fahrenheit. Yaitu cara membuat konversi ya. Jadi outputnya ini adalah angka semua, inputnya adalah angka semua. Ya, jadi kalau Anda mau konversi ke numerik, nggak usah kita ambil apa namanya kontrol baru lalu kita taruh di sini, tapi kita bisa langsung mereplace ya dengan gunakan klik kanan. Lalu kita pilih replace, lalu Anda pilih yang mau model output keluarannya yang tampilannya lainnya seperti apa. Saya misalkan mau nampilkan dalam bentuk numerik gitu ya, misalkan numerik silver seperti ini. Ya, jadinya
tampilannya berubah langsung gitu ya. Jadi nggak usah dicari di kontrol baru lalu drag di place di tempat di front panel. Anda cukup klik kanan baru klik replace saja. Ya ini tadi kalau Anda mau mengkonversinya dalam bentuk eh, apa namanya knob ya, Anda tinggal ganti saja yang kontrolnya ini menjadi knob gitu ya. Anda klik kanan replace, baru pilih yang mode knob, saya ganti pilih yang bentuk dial saja. Cuma dial ini dia ukurannya atau settingnya itu terbatas ya. Jadi kita ganti supaya pilihannya agak banyak dengan mengatur scale range-nya. Ya, jadi ini yang jadi 0 sampai 100, artinya cuma mentoknya 100 saja. Lalu tampilan outputnya ini misalkan saya mau menggantinya dengan silver tipe meter ya. Coba kita ganti dengan tipe meter. Nah, ini cuma model aja. Ya, jadi terus kita mau ganti warnanya ini, yang atas itu merah, sorry, merah ya. Lalu yang tengahnya ini hijau. Lalu yang bawahnya itu kuning. Ini merah semua gitu ya. Ya kita bisa atur scale-nya gitu ya. Scale-nya ini menjadi text label. Yang menggunakan text label misalkan kita mau yang nilai nolnya nilai nolnya itu misalkan bukan nol ya, rendah gitu ya. Baru kita masukkan lagi rendahnya itu bukan, misalkan rendahnya itu di bawah 10 gitu ya. Lalu 100 itu tinggi. Lalu yang 50 itu 24 itu normal. Lalu yang ini 0.
Yang 0 baru rendah ya. Baru normal, baru tinggi. Baru kita kasih color coding, salah. Baru kita kasih warna gitu ya. Yang hijau normal, di sini hijau. Lalu yang atas ini tinggi ini merah. Lalu rendah ini biru. Ya, jadi untuk menampilkannya supaya tadi ya, jadi yang nolnya itu biru, lalu rendahnya itu hijau, dan normalnya itu rendahnya itu biru, nolnya itu juga biru, normalnya itu hijau, dan tingginya itu merah. Jadi scale-nya kita ubah lagi ya, jadi properties. Kita tambahkan lagi insert baru aja. Misalkan max gitu ya, suhu maksimum. Suhu maksimumnya itu 200. Lalu tingginya kita move up gitu ya. Oke, lalu 200 dan oke. Ini kenapa maxnya masih ini ya? Oh, maxnya masih belum turun ke bawah ya. Ya, maxnya di atas, normalnya nanti hijau. Baru kita ganti marker spacingnya dengan arbitrary ya. Jadi di bawahnya normal sampai sebelum tinggi itu warnanya hijau. Lalu rendahnya warnanya biru. Nolnya itu hijau sekali, tingginya ke atas itu warnanya merah. Ya, jadi setiap range-nya itu akan ditampilkan sebagai warna-warna grid sendiri-sendiri ya. Jadi tingginya itu 100, jadi scale-nya itu mengikuti dengan scale originalnya. Jadi 0 itu kan 0, rendah itu tadi 10, normalnya 24, tingginya itu seperti itu. Ya, kalau kita running ya, jadi gauge-nya itu akan tampil seperti itu. Karena nolnya itu adalah apa tadi? Nolnya itu sekitar berapa tadi ya? 24 32an. Jadi dia akan tidak pernah dingin ya. Jadi di sini kita mau menampilkan juga bagaimana supaya nilainya jadi negatif juga. Jadi kita untuk menampilkan nilainya negatif juga, minimumnya kita set juga sebagai 32 gitu ya, minus 32. Ya, nanti minusnya akan muncul. Jadi pada saat 0 itu dia minus 32. Kita putar. Ya, nilainya akan naik gitu ya. Ya, seperti ini kita mengutak-atik di live view ya, variabelnya. Ambil contoh lain. Ya, lalu ada contoh booleannya. Jadi boolean ini misalkan kita mau pilih Fahrenheit dengan Celsius ya. Fahrenheit jadi formulanya seperti ini, Celsius adalah formulanya yang cuma pass through aja. Jadi kalau misalkan kita menampilkan dalam seperti itu, ya kita menggunakan penjumlahan atau formula ini aja, kita copy ya. Kita copy, B, kita paralel value-nya. Lalu kita menggunakan selektor di sini, kita menggunakan boolean. Bukan boolean, comparison.
baru kita pilih select. Jadi tombol select ini hanya milih ya, kalau misalkan kita mau milih konversi, hasil konversi, berarti kita akan menggunakan tampilan Fahrenheit. Tapi kalau kita mau tetap Celsius, kita menampilkan dalam bentuk Celsius. Kita create indikator. Ini Celsius atau Fahrenheit. C or var. Lalu di selectnya kita create control dan secara otomatis dia akan menampilkannya sebagai boolean. Select. Ya, jadi nilainya masih saya ini gantikan kembali ke model numerik ya, numerik indikator. Numerik control. Kelvinnya juga tetap sama ya. Jadi kalau mati dia akan menampilkan dalam bentuk Fahrenheit. Kalau kita nyalakan itu kita menampilkannya dalam bentuk Celsius. Ya, untuk memberikan bantuan kepada si user bahwa ini adalah Celsius atau Fahrenheit, kita menggunakan bantuan di deskripsi ya, menggunakan text label. Jadi kalau mati itu Fahrenheit, Celsius Fahrenheit ya, Fahrenheit. Tombol mati itu Fahrenheit, kalau nyala Celsius. Atau Anda bisa menampilkan juga di sininya itu adalah ini ya, gunakan bantuan string indikator. Yang menggunakan string indikator. Sini saya akan mengkonversinya ini menggunakan tambahan, select lagi, comparison lagi. Saya pilih select. Jadi kalau dipilih dia kalau mati dia menampilkan menampilkan Celsius. Kalau menyala dia menampilkannya Fahrenheit. Di sini saya membuat konstanta dalam bentuk konstanta string. Jadi klik kanan, di sini ada string, kita pilih string konstan dan menggunakan, lalu saya copy, saya bikin bawah atasnya ini adalah Celsius. Ya, ini Celsius. Sorry. Pilih text tools, ini jadi Celsius. Ya, ini Fahrenheit. Jadi kalau selektor ini saya pilih, kalau dia mati berarti dia akan menampilkan yang dalam Fahrenheit. Tapi kalau dinyalakan itu dia akan menampilkan dalam bentuk Celsius. Untuk memudahkan supaya ini terlihat seperti bagian dari display, maka kita menggunakan pewarnaan ini ya, menggunakan color tool. Lalu kita buat warnanya itu jadi transparan ya. Di sini ada pilihan transparan.
Jadi kalau kita menggunakan transparan, warna ini akan menjadi transparan semua. Jadi kalau kita klik, tek, ya, gitu, dia akan transparan ya warnanya. Dan di sini kita masih ada masalah dengan bingkai. Jadi kita bisa mengcustomize objek ini. Klik kanan, baru kita pilih advance, baru kita pilih advance, baru kita pilih customize. Di sini kita warnain warnanya transparan gitu ya. Yang bingkainya juga transparan. Kita pencet tombol change to customize mode. Baru kita menggunakan color tool. Kita bikin semuanya transparan. Lalu bingkainya kita hapusin. Lalu kita save as. Sebagai kontrol baru, kita taruh di folder yang sama dengan VI kita sebut sebagai satuan ya. Kita close, kita replace yang originalnya. Satuan kita save. Atau kita ganti yang model lain aja ya, silver ini, lalu kita pakai numeriknya, numeric frameless ya, jadi ada numeric frameless. Itu numeric frameless. String frameless ya. Lalu kita warnai dia transparan. Semuanya transparan, jadi terlihat seperti bagian dari background. Lalu kita running ya. Ya ini tampilannya ini bahwa dia dalam Fahrenheit. Yang ini Celsius gitu ya. Kalau ini adalah Celsius, ini adalah dalam Fahrenheit. Lalu juga ada bentuk radio button ya. Ini radio button. Nih, kita buat baru lagi di sini. Kita akan membuat bagaimana menggunakan radio button. Jadi radio button itu bagian dari boolean juga. Jadi hanya pilihan select tool yang dipilih itu aja akan menghasilkan nilai output ini ya, output boolean ya. Output angka. Sebenarnya yang dikeluarkan dari boolean ini, boolean radio button ini kenapa ini? Ya kita tampilkan sebagai angka ya.
kita tampilkan sebagai angka, kita nampilkan ini sebagai indikator, lalu kita coba running. Jadi kalau 0 itu adalah yang indeks yang ini, kalau indeks yang kedua dia nilainya 1 dan seterusnya. Bagaimana menambahkan yang baru ya? Kita kopikan saja yang ada di sini gitu ya. Kita klik ke radio button, kita copy, kita paste di sini. Secara otomatis dia akan membuat pilihan baru ya. Buat lagi gitu ya. Jadi ada pilihan 4 dan seterusnya. Ini mungkin kurang rapi ya. Jadi kita bisa menggunakan bantuan align tools, kita align sama rata kiri. Ya, nanti dia akan sama rata kiri. Yang ini. Ya, dia sama rata kiri. Jadi kalau kita running, dia akan menunjukkan indeksnya ya. Oh, ini yang pilihan ketiga, indeksnya 3 dan seterusnya. Nah, untuk menambahkan gambar di live view, kita tinggal cari aja gambar yang Anda suka. Dalam hal ini saya menggunakan, misalkan saya mencari mangga ya. Mangga gitu di halaman web. Kita ambil sembarang aja, mudah-mudahan tidak ada copyright strike-nya. Copy, baru kita paste di ini belum, kita paste di front panel. Nah, udah langsung muncul ya. Anda membuat game pilihan mangga gitu ya. Jadi kalau radio button, semua objek pilihannya itu akan bergeser bersamaan dengan blok radio buttonnya. Saya akan ganti namanya jadi pilihan. Jadi ini adalah text to pilihan gitu ya. Lalu menggunakan text tool juga, itu Anda pilih, misalkan saya mau bikin ini jadi jeruk gitu ya, jeruk. Lalu pilihan 2-nya itu adalah mangga. Lalu ini adalah sirsak gitu ya. Lalu ini adalah apa ya? Durian. Ya. Atau di sini aja, jeruk, mangga, sirsak, durian. Ini pilihan. Kita nggak ingin nampilkan labelnya, kita matikan saja. Atau kita pilih semua gitu ya. Ya, visible-nya kita matikan labelnya, jadi sisa ini. Ya, jadi jeruk, mangga, sirsak, durian. Kita tahu bahwa jawabannya tentunya yang mangga gitu ya. Ya, pilihan kedua atau dalam indeksnya itu namanya 1. Nah, jadi kita mau menampilkan apakah hasil pilihannya itu benar 2 atau tidak. Kalau ya, maka tampilkan benar. Kalau salah, maka itu dia akan menampilkan salah. Kita menggunakan equal ya. Di sini masuk ke blok diagram dengan double klik 2 kali misalkan. Kita masih tadi punya blok yang tadi kita buat.
Biasanya kalau space-nya kurang, di sini kita bisa menambahkan space ya dengan menekan tombol kontrol, baru klik, kita drag ke bawah. Ini ikut juga, kita geser ke atas, klik ke bawah, nanti akan tersedia space untuk menulis blok diagram kita. Jadi kita mau membuat true or false gitu ya. Kita mau membandingkan comparison, apakah nilai ini, pilihan ini itu benar sama dengan indeks kita tadi, pilihan nomor 2 atau create constant. Apakah benar yang kita pilih itu adalah jeruk atau mangga atau dan seterusnya? Apakah benar mangga? Kalau ya, kalau true or false gitu ya. Kalau ya, maka kita buat selektor. Comparison, baru kita pilih select. Salah. Selectnya di tengah ya. Kalau ya berarti benar. Kita buat string konstan ya, yang tulisannya benar. Kalau salah atau false, maka dia akan menampilkan salah. Ya. Kita pilih salah kalau dia false, kalau benar nampilkan benar. Kita create indikator, klik kanan create indikator, kita kasih nama variabel ini tampilan. Ini tampilan ya, ini tampilan. Tinggal kita rapikan ya. Benar nggak ini mangga gitu ya? Benar nggak dipilih ini mangga gitu ya nantinya? Kalau dipilih di sininya mangga, berarti ya benar gitu ya. Kalau salah berarti ya yang lain. Biasanya untuk mempercantik, kalau misalkan ada banyak pilihan gitu ya, misalkan ini soal 1, soal 2, soal 3, kita bisa gunakan kita bisa menggunakan tab tools ya, atau layout. Di sini ada pilihan layout, ada di modern, ada juga di sistem. Kita menggunakan sistem tab gitu ya, atau tab control. Lalu kita pindahkan semua ini sampai dia terpilih semua gitu ya. Ini mungkin digeser supaya nanti kita nggak ngotak-atik lagi di dalam tabnya. Ini saya geser dikit sementara. Baru kita masukkan semua ini ke dalam tab ya. Kita sampai ada model panah seperti ini, baru kita geser. Nah, ditaruh di dalam tab. Dan dia ada di dalam tab ya. Ini bergerak bersamaan dengan tab. Untungnya dari tab adalah kita bisa menggrupkan model ini supaya lebih cantik gitu ya. Jadi kalau kita running, ya jadi di sini kita cek dulu, saya milih durian, salah gitu ya. Saya pilih mangga, baru benar gitu ya. Pilihan lain salah. Ya. Ini value yang aslinya, yang value sebenarnya, value yang ditampilkan itu adalah ini, value sebenarnya itu indeksnya gitu ya. Kita pindah ke tab 2, nah kita bisa buat soal-soal baru lagi gitu ya. Kita kopikan ini, kita taruh di tab lain gitu. Tinggal kita mengganti
apa namanya ini, pilihannya. Misalkan halaman 2 ini kita stop dulu. Mode operasi dengan tekan spasi. Kita pilih ini semua. Kita copy gitu ya. Taruh di page 2. Ya, kita taruh di page 2. Sampai jadi panah, geser. Ya, seperti itu. Tinggal ganti gambarnya gitu ya. Sekarang ganti durian. Yang mana yang enak? Ini aja deh, yang enak. Kelihatannya enak. Puasa-puasa gini ya. Kita kecilin dulu, jadi kecil supaya muat. Taruh di dalam sini gitu ya. Durian namanya. Ya, tinggal kita balik lagi ke blok diagram, kita double klik ya pilihan kedua. Tinggal copy aja lagi nih yang di sini, tab control kita taruh di atas saja. Tampilan 2-nya sudah ada ya. Tampilan 2 sudah ada, jadi ini nggak perlu lagi ya. Ya, kita tinggal hubungkan aja ini ke sini, ini ke sini gitu ya, ini ke sini ya. Tinggal utak-atik aja yang ini, value ini. Ya, kita mode operate, baru kita pilih ini durian. Ya, pilihan 2. Ya, jadi kita running. Jadi pilihan ini yang tadinya sebelum pilihan mangga, sekarang pilihannya durian gitu ya. Pilihannya durian. Ya, jadi tadi kita juga belajar tentang string ya. Jadi ada string palette. Ini kita ambil contoh string palette bagaimana mengcombine beberapa buah apa namanya file menjadi mengcombine teks menjadi satu, dan bagaimana membuka file teks ke dalam live view ya. Jadi misalkan ini saya mau membuat membuka file, saya bisa menggunakan open create dalam menuliskan pesan ke dalam teks ya, ke dalam file txt. Ya, di sini kita punya inputnya adalah lokasi, kita menggunakan path, lalu open create replace file itu untuk membuka file, lalu kita menulis file dengan write to text file, lalu setelah selesai ditulis kita tutup ya. Jadi saat kita membuka filenya dalam mode open or create gitu. Jadi kalau tidak ada filenya kita buat baru, tapi kalau ada filenya kita buka ya. Lalu kita membukanya dalam mode write only ya. Jadi hanya menulis saja. Jadi bukan membaca. Nanti pesannya yang ditulis adalah pesan yang di dalam kotak ini. Jadi kita tinggal buat
tinggal buat ini aja ya, menggunakan atau kita buat baru aja new VI. Di sini kita menggunakan string path, lalu di sini ada file path control. Jadi file path control ini untuk membuka atau mengambil data teks dari nama file ya. Lalu kita akan menulisnya dengan string. Kita menggunakan string control pesan ya, namanya pesan. Baru kita besarkan. Kalau mau buat tulisannya panjang gitu ya, bisa Anda tulis pesannya itu panjang. Lalu kita klik mode operate ya, klik mode operate, kita buat nama filenya misalkan hello.txt gitu ya. Klik kanan di sini, baru kita buat teks dokumen namanya hello. Oke. Dan kita set file ini sebagai default. Kita make current value default. Lalu pesannya yang mau kita tulis misalkan saya yang terbaik. Sekarang tinggal kita buat blok diagram ya. Kita klik double. Ini adalah pesannya. Jadi kita buka dengan file ya, file IO gitu ya. Di sini ada open and create or replace file yang ingin kita perlukan. Lalu close file sama write to text file. Seperti biasa kita mungkin lupa ya apa blok diagram ini pinoutnya atau jadi ini promptnya ya, prompt ini kita nggak perlu nampilkan prompt. Yang kita perlukan adalah file path usernya, jadi ditaruh paling atas. Lalu operasinya yaitu operasi create konstan ya. Ya, lalu di sini juga aksesnya itu create constant. Defaultnya dia akan menampilkan open ya. Jadi kita open or create, dan di sininya write only, pilihannya write only. Lalu kita pilih ini, kita reference numbernya kita hubungkan ke sini. Teks yang mau kita tulis adalah pesan. Ya, di sini ada pesan. Lalu reference numbernya kita hubungkan ke reference number yang close, dan semua error outnya kita koneksikan. Sini bisa kita tambahkan, kita create yang simple error control ya. Jadi simple, kita cari namanya ini, kita tutup ya, simple error handler ya. Di sini jadi promptnya untuk menampilkan error ya. Jadi kita sudah buat seperti ini, kita running. Sekarang kita lihat ke folder yang kita buat
ada ini tadi, ada file review-nya. Ini yang file kita buat tadi itu ada di file review ya kalau nggak salah. Kita membuat tulisan halo.txt. Halo.txt. Nah, di halo.txt sudah ada tulisannya. Saya terbaik, yang terbaik. Ya, misalkan kita mau ganti lagi di sininya. Ya, ini cara membuka ya. Nanti kita akan pelajari juga bagaimana membuatnya executable atau menggunakan tombol run gitu, menggunakan cara apa namanya itu? Menggunakan prompt ya, menggunakan event structure nantinya. Tapi itu nanti kita akan ketemu di pertemuan berikutnya yang membahas tentang event structure. Yang di sini kita menggabungkan beberapa file sekaligus menggunakan input ya, input itu apa ya namanya ini ya, prompt ya kalau salah. Saya lupa namanya apa itu ya. Kita buka prompt. Jadi prompt user input kalau salah ya, ini dia. Prompt user input ya, jadi kita namanya itu kita kasih namanya minta data ya. Jadi inputnya itu adalah dalam bentuk text entry box ya, input nama. Misalkan kelas gitu ya. Kelasnya adalah teks juga. Dan umur misalkan number. Message yang di display atau yang ditampilkan adalah silahkan masukkan data. Ini jadi Windows title-nya minta data. Jadi dan seterusnya. Oke. Jadi begitu nilainya diinputkan, dia akan kita gabungkan jadi satu gitu ya. Yang di sini nama, kelas. Nah, di sini kita akan menggabungkan jadi satu menggunakan concatenate string ya. Concatenate string ini menggabungkan string jadi satu. Kita cari di string, di sini ada concatenate string ya, by default dia ada 2 ya. Saya tambahkan string konstan halo, nama saya nantinya nama saya
baru tinggal kita klik gitu ya. Lalu nama saya ini gitu ya. Kita geser, kita perbesar. Koma gitu ya. Nama saya ini koma. Kita copy aja ini. Komanya kita koma gitu ya, spasi. Baru kita tambahkan ke sini. Nama saya ini kelas ya. Oh iya, jadi kelasnya saya tambahkan di sini aja. Kelas oh ini. Kelas spasi gitu ya. Kelas ini umur, karena umurnya masih dalam bentuk apa namanya 6 numerik ya. Kita konversi dulu dari numerik ke apa namanya itu ke string ya. Jadi di sini number conversion, number desimal ke string ya. Kita menggunakan number desimal ke string. Baru kita taruh ke sini. Ya kita create konstan 2 aja gitu ya. Atau tidak usah juga nggak apa-apa. Ya, jadi di sini kita create indikator. Ya, ini masih ada error, ada yang kurang. Oh, ternyata karena kebanyakan, jadi kita kecilin aja. Oh, sorry. Umurnya belum ya. Umur dulu kelas sekian, kelas ini. Lalu umur koma umur gitu ya. Umur spasi gitu ya. Baru kita hubungkan ke sini. Umur adalah umurnya yang ini. Ya, kita kecilin, kita hilangkan terminal yang tidak terpakai supaya oke gitu ya. Ini contoh dari slide ya. Atau kita bisa gunakan juga format into string ya. Kita ganti format into string, klik kanan, kita replace format into string. Mana dia? Format into string. Nah, nggak ada, kita cari di sini format into string ya. Ya, format into string. Kita pakai ini aja, format into string. Lalu kita gunakan %,1f ya. Jadi format into string. Di sini sebenarnya ada setting di properti format into string ya. Persennya itu 1%,1f ya, %1f, %,1f.
Jadi ada use minimum field width adalah 1, use specific precision adalah 0, atau misalkan format decimal integer gitu ya. Oke, nanti dia akan secara otomatis muncul. Umurnya adalah ini, lalu keluarannya adalah ini. Ya, kita balik lagi ke front panel. Kita running ya. Nama Anda itu adalah Iqbal misalkan. Kelasnya 7DS. Umurnya adalah misalkan 22. Kita klik OK. Nah, halo, nama saya ini kelas 7DS umur 22. Ya, akan muncul seperti itu. Ya, ini list table sebenarnya sama dengan radio button ya. Anda tinggal coba sendiri ini. Lalu ini cara mengakses table ya. Cara mengakses table itu kita menggunakan index array. Jadi kalau misalkan ini adalah baris, ini adalah kolom. Jadi kalau misalkan ya saya coba cari itu tabel, ada nggak ya di sini? Main nggak ada di sini. List ada nggak ya? Kok nggak muncul tabel tadi? Nah, ini tabel. Jadi kalau misalkan di sini adalah ya, kita mana tadi? Ya, ini aku, kamu, saya. Ini 1, 2, 3. Ya, jadi kalau yang atas ini index array, yang satu ini adalah baris, yang ini adalah yang bawahnya ini adalah kolom ya. Ya, akan menampilkan elemen dari baris 1 kolom 1. Kalau index array-nya di yang array subset itu kita ambil apa namanya, nama kolom, lalu di kolom itu mengambil sepanjang berapa mengambil salah satu baris. Misalkan di sini adalah baris ke-0, dan lalu kita mengambil panjangnya ya. Panjang dari di baris 0 kita mengambil berapa elemen gitu ya. Sepanjang 2 elemen. Jadi baris 0 ya, tadi baris mana tadi? Baris 0 ya, ini baris 0. Aku, kamu, dan saya. Kita hanya mengambil 2 buah elemen saja ya, mulai dari 1, 2 berarti aku dan kamu. Selanjutnya kita masuk ke ring enum ya. Ring enum ini kita menggunakan gambar-gambar gitu ya, gambar-gambar yang kita set resolusi ukurannya sama. Jadi begitu kita pilih, nanti gambar yang bersesuaian itu muncul ya. Jadi kita akan gunakan tadi enum ya.
Di sini ada tipe enum. Mana enum? Enumerated. Ya, jadi ada pick ring, ya, picture ring. Jadi picture ring ini yang bisa kita pilih-pilih value-nya. Caranya itu kita pilih cari gambar. Mana gambar? Di sini saya ada gambar deh. Kita cari gambar. Ya, gambar nah ini. Jadi ada gambar satu, gambar beberapa buah gambar gitu ya. Ya, di sini akan saya taruh gambarnya ke dalam sini. Ya, jadi kita buka Windows-nya side by side seperti ini. Baru kita taruh ya, drag and drop. Nah, itu jadi muncul di situ. Usahakan ukurannya itu sama ya. Saya membuatnya itu di resolusi, saya lihat file information dulu. Resolusi 300 kali 300. Jadi halaman ini harusnya ukurannya high-nya 300, wide-nya juga 300. Oke. Ya, lalu kita pilih ring keduanya. Ya, lalu kita pilih add item after, nanti icon akan muncul kosong. Kita drag and drop lagi, baru kita pilih add item after lagi, kita drag and drop 3, lalu kita add item lagi, baru pilih yang nomor 4 ya. Baru yang 5 itu di add item lagi, add item lagi yang 6. Jadi untuk memudahkan indeksnya, saya akan nampilkan indeks di sini dengan klik kanan, baru visible item, lalu pilih digital display. Jadi di sini ada 6 buah gambar ya. Indeks 0 adalah ini, indeks 1 ini adalah ini, indeks 1 adalah ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini, dan 6 ini. Ada 6 ya. Jadi indeks 0 itu yang senyum ya. Kita akan tambahkan button apa ya yang bagusnya ya. Ya, jadi menu ring ya. Jadi menu ring ini dia akan tampilannya itu seperti drop down menu ya. Kita masuk ke blok diagram, kita hubungkan ya. Ringnya ini masih dalam bentuk kontrol, jadi kita ganti menjadi indikator. Kita replace menjadi indikator ya. Kita change to indikator. Ya, kita klik gitu. Jadi di sini
Ya, jadi di sini kita mau milih dari ring ini supaya menampilkannya dalam bentuk ini ya, bentuk pilihan. Ya, kita pilih edit item. Ya, kita kasih nama yang pilihan 0 adalah senyum. Pilihan 2 sorry. Pilihan 2 itu adalah pilihan 1 tadi apa ya? Saya lupa. Pilihan 1 itu adalah wink gitu ya. Ini kita delete dulu karena saya nggak ingat. Change to control dulu sementara. Kita buka notepad dulu ya. Jadi 0 itu senyum. Baru yang 1 itu tertawa. Baru 2 itu wink. Wink. Baru 3 itu cemberut. 4 itu sedih. 5 itu gitu ya. Oke. Tinggal kita balik lagi ke sini, change to indikator lagi, baru di ringnya kita klik kanan properties, kita edit ya. Wink, insert lagi, sorry, ininya di move up. Yang ini itu 2 tadi adalah wink ya. Ini udah benar wink, berarti kita taruh move down. Satunya tadi tertawa. Tiganya cemberut. Cemberut. Empatnya sedih. Limanya oke. Ya, kita kasih wiring lagi. Show front panel, baru kita running gitu ya. Jadi senyum seperti ini, tertawa seperti ini, seperti ini, sedih, cemberut ya. Jadi hanya permainan angka aja sebenarnya ini. Ya, ini Anda bisa coba sendiri, caranya sama, cuma bedanya di sini menggunakan string kosong ya. Saya akan tunjukkan aja salah satu, misalkan saya mau membuat tombol ya, tadi inomnya cemberut ya. Saya kembali lagi sini, copy gitu, atau saya menggunakan ini aja. Saya ingin menampilkannya juga dalam teks ya. Kita menggunakan string indikator teks. Jadi kecemberut, ini tulisannya di sini juga cemberut ya, terus tambahkan teks juga.
Di sini kita membuat case ya, struktur case. Kita menggunakan case di sini. Di sini kita tinggal wiring aja ke sini langsung. Tak, udah. Nol itu default. Kita buat konstan, string konstan. Tadi kita tahu ini cemberut, koma happy dong, gitu. Ya. Lalu kita pilih operator, baru pilih yang satu. Tadi satu kita tahu bahwa satu itu tadi tertawa ya. Tertawa berarti tertawa teruskan. Ya, lalu di sini saya ingin membuat case baru ya khusus untuk case lainnya. Saya akan tunjukkan saja salah satu. Saya add case after. Ini adalah case yang kedua. Case yang kedua tadi adalah wink ya. Ya, kita tambahkan string konstan. Wink juga gitu. Genit kamu. Baru kita wiring ke sini. Ya. Kita running. Cemberut. Happy dong, gitu kan. Kita pilih yang ke wink. Wink juga genit kamu, gitu ya. Lalu kalau misalkan yang tertawa, teruskan, gitu ya. Ya ini matrix, saya rasa Anda bisa coba sendiri ya. Tinggal buat blok-blok ini index array. Index array ini untuk kalau kita milih row dan column. Ini row dan column akan menampilkan angka elemen yang nomor 5, yaitu nomor 5 ini. Lalu index array kalau misalkan ditulisnya seperti ini, index row, nanti akan dia menampilkan seluruh elemen dari sub array, index array dari baris 1, yaitu atau indeks yang baris 1 yang 456 ya. Jadi ingat ini adalah baris indeks 0, 1, 2, lalu kolom ini 0, 1, 2. Di sini sama juga kalau kita mau milih kolom saja tinggal kita pilih index array yang kolomnya saja yang kita isi, maka dia akan mengambil yang 258 ya. 258 ya. Ini terlihatnya seperti kolom ya, padahal ini adalah bagian dari kolom. Lalu kalau misalkan kita mau ngambil lagi subsetnya, itu ketika mengambil subset dari kolom, subset kolom dari setelah kita sudah 258, kita hanya mau ngambil subset yang 58 saja, berarti kita ketikkan di sininya 1, karena ini 0, 1, 2, panjangnya adalah 2 ya, jadi 58 aja yang muncul. Ya, jadi sub array-nya ada 58. Lalu area subsetnya, jadi area subset kalau misalkan 3 dimensi dua apa namanya nih, 2 dimensi, kita mengambil 1, 2 dan 4, 5 gitu ya. Kita tinggal pilih yang indeks barisnya adalah 0, berarti dari 0, panjangnya adalah 1, 2. Lalu kolomnya adalah 0, baris lalu kolom 2, panjangnya adalah 0 gitu ya. Nggak salah nih. Oh sorry, kolom 0
ya, panjangnya 2. Ya, ini baris 0 panjangnya 2, berarti ini baris 0 panjangnya 2. Lalu kali kolom 0 panjangnya 2 ya. Jadi 0 seluruh jadi nulisnya begitu. 1 2 lalu kolom 0 panjangnya 2 berarti 4 ke bawah 45 gitu ya. Jadi artinya mengambil dari 0,0 panjangnya ke kanan 2 ke bawah 2 gitu ya. Nanti kalau misalkan ngambil 5, 6, 8, 9 tinggal tulis di sininya kolom baris 1 ya, baris 1 kolom 1 mulainya, lalu panjangnya 22 berarti ininya 2 kolomnya 1 ininya 1 ya. Nanti dia akan ngambilnya 5, 6, 8, 9. LabVIEW juga bisa menggunakan digunakan untuk menampilkan suara ya. Di sini kita menggunakan sound, menggenerate sound, menggunakan signal generator, juga menampilkannya dalam bentuk sinus. Ini namanya simulate signal, lalu ini amplitude, menampilkannya dalam waveform. Kita menggunakan amplitude dan phase. Jadi kita tahu bahwa sinusoid itu adalah terdiri dari amplitude kali sinus gitu ya. Lalu sudut omega t kali t atau sudut theta gitu ya. Sudut plus fasa ya. Sinus sudut plus fasa. Jadi fasa dikalikan dengan sudut. Jadi sudutnya itu increment setiap 30 derajat. Dan amplitudenya itu berdasarkan user reference ya. Kalau nggak salah ada di file saya, nanti Anda bisa buat sendiri. Bukan yang ini. Ya, yang ini ya. Jadi kalau saya running, ya waveformnya akan tampil. Ya, jadi simulate signal itu ya, amplitudenya adalah ya ini untuk menampilkan sinyal ya. Jadi sinus ini adalah yang ini. Lalu amplitude dari waveform kita itu adalah yang ini. Phase-nya adalah 30, 30, amplitudenya adalah 2. Ya, amplitudenya adalah 2. Jadi akan membuat sinyal seperti itu. Nah, ini contoh graf ya. Kita punya gelombang sinus
Jadi frekuensi sampling, fase, dan durasi adalah inputnya. Kita mengenerate time-nya menggunakan build waveform, ya. Jadi nanti akan keluarannya adalah bentuk waveform seperti ini. Amplitude-nya, inputnya adalah juga amplitude, ya. Jadi tadi sudah saya buat. Nah ini, ya ini amplitude inputnya saya taruh di sini. Ini akan saya mainkan di audio speaker ya. Nah itu suaranya seperti itu. Kalau dibesar, kita bisa frekuensinya kita tinggikan dari 2000 3000 misalkan, kita running lagi. Ya nanti waveformnya seperti itu. Frekuensinya ada 3000. Kita ganti ke 1000 gitu ya. Nah itu frekuensi 500. Fasanya kita ganti coba ya. Mungkin nggak terlalu kedengaran fasanya karena ini fasanya di setnya kecil ya. Lalu ini adalah mengeluarkan suara ya dari file ya, dari rekaman. Ya, ini contoh membuat file dari rekaman. Ya, play wave file kalau salah. Nah ini blok diagramnya agak kompleks ya. Tes 1, 1, 2, 3. Assalamualaikum Ya, ini adalah hasil recording dan hasil grafnya ya. Dia menggunakan sound output file write. Pertama kita menggunakan sound file info dengan mengambil nama folder file, nama rekam filenya. Lalu kita menggunakan sound file info ini dioper ke sound file open. Sound file open ini lalu masuk ke blok sound output configure, di mana sound output configure ini kita menentukan sound card ID-nya, jadi dan tipe continuous samplingnya yaitu kita gunakan continuous sample. Lalu nanti dioper ke read file ya, ke apa ini namanya ini, ke baca file atau bisa read file ya. Sound file read ya. Baru kita mengeluarkan outputnya menggunakan sound output write ya. Sound output write ini ke sumber suara yang suara apa nama audio gitu. Dan hasil bacaannya ini ditampilkan menggunakan sound file information ini, yang merupakan blok hasil blok yang kita bangun menggunakan data dari sini ya. Ini adalah hasil rekamannya yang ditampilkan dalam bentuk graf dengan periode 0 sampai 0,1, dan ini adalah hasil output suaranya per sampel suara yang diambil. Ya, demikian perkuliahan kita sampai saat ini. Bila ada pertanyaan silakan ditanyakan di WhatsApp atau dari forum ya di e-learning. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.